semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Di medan perang yang penuh dengan intrik dan kekacauan selama Perang Salib, muncul sekelompok pria yang memancarkan aura misteri dan keahlian yang menakjubkan. Mereka dikenal sebagai Has-Hashin, sekelompok pembunuh bayaran yang terampil dan tak tertandingi dalam seni infiltrasi dan pembunuhan. Pada tengah pergolakan dan pertumpahan darah Perang Salib, Has-Hashin menjalankan tugas-tugas tersembunyi yang menghantui hati para prajurit Kristen Eropa. Dalam penumbra malam yang gelap, mereka meluncur seperti bayangan, muncul dan menghilang tanpa jejak. Keberanian dan dedikasi mereka kepada tujuan mereka tercermin dalam bagaimana mereka merencanakan dan melaksanakan tindakan pembunuhan yang spektakuler. Saat pasukan salib Eropa tiba di Tanah Suci, para Has-Hashin menciptakan teror dan ketidakpastian di antara musuh-musuh mereka. Dalam suasana yang tertutup oleh hawa mistis dan intrik yang dalam, Has-Hashin mampu mengintai di balik tembok kota-kota terkuat dan mengejutkan lawan-lawan mereka. Mereka menggunakan keahlian luar biasa mereka dalam berbagai senjata dan teknik bela diri untuk melumpuhkan musuh-musuh mereka dengan ketepatan yang menakjubkan. Namun, tak hanya keterampilan fisik yang membuat Has-Hashin menjadi momok bagi pasukan salib. Itu juga adalah taktik psikologis yang mereka gunakan. Mereka terkenal karena memberikan peringatan yang jelas dan tajam kepada target mereka sebelum melakukan pembunuhan, menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara para pemimpin Kristen. Bukan hanya nyawa mereka yang dalam bahaya, tetapi juga ketenangan batin mereka. Namun, meskipun aura kekuatan mereka, Has-Hashin bukanlah pasukan besar dalam konteks Perang Salib. Meskipun begitu, pengaruh mereka melampaui jumlah fisik mereka. Keberanian mereka untuk menyusup ke barisan musuh dan menghilangkan tokoh-tokoh penting menciptakan ketidakpastian yang meresahkan di antara para pemimpin Kristen. Dalam riak-riak sejarah yang merayap seperti bayangan di malam hari, Has-Hashin menciptakan warisan yang mengilhami rasa ingin tahu dan kekaguman. Mereka adalah cerminan gelap dan menakutkan dari abad pertengahan, menunjukkan bahwa kekuatan bisa muncul dari tempat yang tak terduga dan mengguncangkan fondasi para pejuang suci dalam Perang Salib. Mereka memiliki reputasi sebagai pembunuh bayaran yang canggih dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan konflik regional. Has-Hashin didirikan oleh Hassani Sabbah, seorang tokoh yang lahir pada tahun 1050 di Iran. Hassani Sabbah mendirikan gerakan ini di wilayah yang dikenal sebagai Alamut, sebuah benteng yang terletak di pegunungan Alborz. Ia berhasil membangun komunitas yang fanatik dan setia kepadanya. Has-Hashin memiliki pendekatan organisasi yang unik. Hassani Sabbah mengembangkan sistem pendidikan yang ketat bagi para anggotanya. Para perekrut yang dikenal sebagai Fidayeen menjalani latihan fisik dan mental yang intensif, termasuk penggunaan senjata dan taktik pembunuhan. Mereka juga dilatih dalam infiltrasi dan teknik penyamaran. Has-Hashin dikenal karena taktik pembunuhan mereka terhadap tokoh-tokoh penting. Mereka dikatakan sering membunuh penguasa atau pemimpin politik dan militer musuh mereka. Metode ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan menunjukkan kekuatan mereka kepada musuh serta memperkuat pengaruh politik mereka. Has-Hashin memang memiliki citra yang menyeramkan dan mengerikan dalam sejarah Timur Tengah pada abad pertengahan. Namun, perlu diingat bahwa sebagian besar informasi yang ada tentang mereka berasal dari sumber-sumber yang penuh dengan legenda dan mitos, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan fakta dari fiksi. Berikut ini, saya akan memberikan gambaran tentang beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai kengerian pasukan Has-Hashin dalam sejarah. Salah satu tujuan utama pembentukan Has-Hashin adalah untuk menciptakan basis kekuasaan bagi Hassani Sabbah. Dia ingin mendirikan negara independen di wilayah yang dikuasai oleh kelompoknya dan mengendalikan daerah tersebut sebagai pemimpinnya sendiri. Has-Hashin terkenal karena keterampilan mereka dalam taktik pembunuhan. Mereka dipercaya dapat menyusup ke dalam markas musuh, menemukan celah dalam perlindungan mereka, dan membunuh target mereka tanpa terdeteksi.
Kemampuan ini menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara para pemimpin lawan mereka. Selain itu, assassin menggunakan racun dalam metode pembunuhan mereka. Ini menciptakan citra bahwa mereka tidak hanya mampu secara fisik, tetapi juga memahami seni kimia dan memiliki akses ke bahan-bahan berbahaya yang dapat digunakan untuk menghilangkan target mereka tanpa melibatkan konfrontasi langsung. Pada saat Hashashin didirikan, wilayah tersebut dikuasai oleh penguasa Sunni, sementara Hashashin adalah kelompok Nizari Ismaili yang memiliki keyakinan dan interpretasi ajaran Islam yang berbeda. Pembentukan Hashashin juga bisa dilihat sebagai bentuk pemberontakan melawan penguasa yang ada dan menciptakan panggung untuk keyakinan dan ajaran mereka. Hashashin dikenal karena keterampilan mereka dalam pembunuhan yang efektif dan taktik penyergapan. Ini mungkin juga merupakan salah satu tujuan mereka, membentuk kelompok pembunuh bayaran yang bisa mengintimidasi lawan-lawan mereka dan menciptakan ketakutan di antara pihak yang berlawanan. Dalam beberapa sumber, Hashashin dipandang sebagai kelompok yang mencoba melindungi diri mereka dari penindasan oleh kekuasaan yang dominan. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dan aksi pembunuhan untuk melawan invasi dan tekanan yang mungkin mereka hadapi. Ada pandangan bahwa Hashashin juga mungkin memiliki aspek keagamaan atau kultus dalam organisasi mereka. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang unik dan kuat dalam hal spiritualitas dan tujuan hidup. Pada abad ke-13, pasukan Hashashin berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol menyerang wilayah Hashashin dan pada tahun 1256 merebut benteng Alamut. Ini mengakibatkan akhir dari keberadaan pasukan Hashashin sebagai kekuatan utama. Pasukan Hashashin dikatakan memiliki kultus kesetiaan terhadap pemimpin mereka. Mereka bersedia melakukan tindakan ekstrim dan bahkan berkorban demi tujuan kelompok dan pimpinan mereka. Kultus ini dapat menciptakan konsep kengerian kolektif di sekitar Hashashin. Namun, perlu diingat bahwa banyak informasi tentang Hashashin didasarkan pada cerita-cerita dan laporan dari musuh-musuh mereka, seperti pasukan Salib, yang mungkin memiliki motivasi untuk menggambarkan Hashashin dalam cahaya yang mengerikan. Oleh karena itu, sumber-sumber ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan dengan pemahaman tentang konteks sejarah dan politik pada saat itu. Meskipun Hashashin tidak lagi berfungsi sebagai kelompok terorganisir setelah penaklukan Mongol, reputasi mereka tetap hidup dalam sejarah dan budaya populer. Mereka dikenang sebagai kelompok pembunuh bayaran yang cerdas dan misterius. Istilah assassin atau pembunuh bayaran dalam bahasa Inggris bahkan berasal dari nama Hashashin. Dalam beberapa sumber, Hashashin dipandang sebagai kelompok yang mencoba melindungi diri mereka dari penindasan oleh kekuasaan yang dominan. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dan aksi pembunuhan untuk melawan invasi dan tekanan yang mungkin mereka hadapi. Ada pandangan bahwa Hashashin juga mungkin memiliki aspek keagamaan atau kultus dalam organisasi mereka. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang unik dan kuat dalam hal spiritualitas dan tujuan hidup. Pada abad ke-13, pasukan Hashashin berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Mongol menyerang wilayah Hashashin dan pada tahun 1256 merebut benteng Alamut. Ini mengakibatkan akhir dari keberadaan pasukan Hashashin sebagai kekuatan utama. Pasukan Hashashin dikatakan memiliki kultus kesetiaan terhadap pemimpin mereka. Mereka bersedia melakukan tindakan ekstrim dan bahkan berkorban demi tujuan kelompok dan pimpinan mereka. Kultus ini dapat menciptakan konsep kengerian kolektif di sekitar Hashashin. Meskipun Hashashin tidak lagi berfungsi sebagai kelompok terorganisir setelah penaklukan Mongol, reputasi mereka tetap hidup dalam sejarah dan budaya populer. Mereka dikenang sebagai kelompok pembunuh bayaran yang cerdas dan misterius. Hashashin memiliki reputasi untuk memberikan peringatan kepada target mereka sebelum pembunuhan. Ini bisa datang dalam bentuk surat ancaman atau tanda-tanda simbolik.
Tujuannya adalah untuk menciptakan kecemasan dan rasa takut yang mengganggu di antara para pemimpin dan musuh mereka. Mereka menciptakan atmosfer ketidakpastian di mana siapapun bisa menjadi target berikutnya. Pasukan Hashashin dilatih dalam keterampilan bela diri dan infiltrasi yang luar biasa. Mereka mampu bergerak dengan lincah dan diam, menghindari deteksi dan menciptakan kesan bahwa mereka muncul dan menghilang seperti hantu. Kemampuan ini menciptakan bayangan misteri dan ancaman yang selalu mengintai. Hashashin mungkin juga menciptakan kesan mistis di kalangan musuh mereka. Mereka dikabarkan menggunakan ganja dan halusinogen lainnya untuk mencapai pengalaman spiritual dan menciptakan keyakinan bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan kekuatan supranatural. Ini menambah dimensi misteri dan teror pada reputasi mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak legenda dan cerita fiksi yang terkait dengan Hashashin. Salah satu cerita paling terkenal adalah klaim bahwa para Vidayan direkrut dengan memberikan mereka pengalaman surga palsu. Ini menyiratkan bahwa mereka diberi halusinasi untuk meyakinkan mereka tentang janji surga jika mereka berkorban dalam misi pembunuhan. Hashashin mencerminkan era yang penuh dengan intrik politik dan konflik, dan mereka merupakan bagian penting dari sejarah dan mitos Timur Tengah pada masa itu. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.